Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang perkataan Yesus yang kelima di kayu salib, yaitu "Aku haus", yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28. Mengapa Yesus mengucapkan kalimat "Aku haus"? Ada mengandung dua arti di dalamnya, bahwa secara tubuh jasmania Yesus pada waktu itu ketika ia disiksa dengan cambuk, dengan tubuh yang penuh luka, dan tanpa diberikan minum, tentulah ia haus secara kemanusiaan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus tidak sanggup untuk menahan haus? Bukankah ia Tuhan? Untuk itu, dengan makna yang kedua, menyatakan bukan haus secara jasmani yang Yesus maksudkan ketika pengalamannya sebagai manusia yang disalibkan. Namun sesungguhnya Yesus hendak katakan bahwa ketika ia mengucapkan "Aku haus", itu menuntun kita kepada percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-42. Di sana pada waktu itu kira-kira jam 12 siang, Yesus kehausan. Lalu ia meminta kepada perempuan Samaria, "Berilah aku minum." Namun perempuan itu menolaknya karena tidak pernah seorang Yahudi mau berbicara dengan orang kafir seperti dirinya. Yesus mengatakan bahwa jika perempuan itu memberinya air, maka perempuan itu akan memperoleh air hidup. Yesus mengatakan bila minum air biasa, orang pasti akan haus lagi. Namun bila meminum air yang sesungguhnya yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, maka tentu tidak akan haus selama-lamanya karena memiliki nilai kekekalan. Nah, hal ini saudara-saudara menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan yang sesungguhnya. Firman-Nya memberi kehidupan bagi yang mau mendengarnya dan yang melakukannya, seperti perempuan Samaria tersebut yang kemudian mengerti maksud Yesus tentang jalan hidupnya yang telah salah dan harus berubah dan bertobat. Demikianlah ketika Yesus katakan "Aku haus" di salib. Yesus menyadari dengan sungguh masih banyak manusia yang sesungguhnya haus akan firman Tuhan dan harus meminum dalam pengertian harus menerima firman Tuhan itu dengan sungguh agar diselamatkan. Namun dari ucapannya justru Yesus diberi anggur asam karena mereka hanya mengerti tentang haus secara lahiriah saja, namun bukan secara rohani. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, perkataan Yesus di kayu salib tentang "Aku haus" mengingatkan saya dan saudara bahwa sesungguhnya Yesus tahu bahwa kedagingan atau keinginan kita sebagai manusia jauh lebih besar. Kita masih hidup menurut apa yang kita pikirkan benar dan baik. Kadang kita membuat Yesus menjadi haus karena ia ingin kita minum juga air kehidupan, yaitu firman Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan atau godaan dunia ini. Namun terkadang kita juga tidak mengerti kerinduan Tuhan agar hidup kita dipulihkan dengan firman-Nya yang adalah sumber air kekekalan atau abadi. Nah, kita harus terus membuat Tuhan dahaga dan haus dengan cara hidup kita. Tapi kita berpikir, memang Tuhan Yesus kan haus, sehingga tidak penting baginya ketika ia disalibkan, lalu ia meminta, bahkan kita pun juga menyuguhkan kepadanya, yaitu anggur asam untuk dirinya. Kita memberikan kepadanya duka, bahwa ada penolakan untuk mendekatkan diri dengan firman dan kehendaknya. Untuk itu dalam memaknai perkataan Yesus di kayu salib, ketika ia katakan "Aku haus", baiklah kita katakan, "Yesus, kami akan memberi segenap hidup kami bagimu, dan biarlah engkau memberikan air kehidupan, yaitu firman-Mu, agar hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, persekutuan berjemaat kami, pekerjaan kami, usaha kami, sungguh menurut firman-Mu yang adalah sumber air hidup bagi manusia yang kekal. Biarlah
Hati kita tertuju pada salib-Mu ya Tuhan, dan ampunilah kami bila kami pun juga telah membuat kepadamu haus karena kelakuan dan pola hidup kami yang menyebabkan Engkau disalibkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan mengenai perkataan yang kelima oleh Yesus di kayu salib. Shalom.